Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Naturalisasi diproses. Ula Romeni melokal dengan main bola hujan-hujanan bareng bocah Indonesia. Semoga jadi jawaban di lini depan timnas. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu strategi PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama menghadapi tantangan besar di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selama beberapa tahun terakhir, langkah ini telah membuahkan hasil dengan masuknya sejumlah pemain berkualitas ke dalam skuad Garuda. Kini, perhatian publik tertuju pada Ula Terha Romeni, seorang striker muda berdarah Indonesia-Belanda yang saat ini memperkuat klub Eredivisie, FC Utrecht. Kehadiran Romeni di Indonesia beberapa hari terakhir langsung menjadi sorotan, terutama setelah ia terlihat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang di Jakarta, serta menunjukkan interaksi positif dengan masyarakat lokal. Langkah bersejarah Erick Thohir dalam naturalisasi Ula Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan dalam pendekatannya terhadap proses naturalisasi pemain keturunan. Pada Sabtu, 16 November 2024, Erick mengunggah sebuah foto bersama Ula Romeni di media sosialnya, @ErickThohir. Dalam foto tersebut, keduanya terlihat menunjuk satu sama lain, sebuah gestur simbolis yang menyiratkan dimulainya perjalanan Ula sebagai bagian dari timnas Indonesia. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick dalam unggahan tersebut. Gaya unik Erick ini segera menjadi pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa proses naturalisasi Romeni akan berjalan lancar, dan bahwa sang pemain telah memberikan komitmen penuh untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Kehadiran di Indonesia dan dukungan untuk timnas. Ula Romeni tiba di Jakarta beberapa hari sebelum pertandingan Indonesia melawan Jepang yang berlangsung pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Kehadirannya disambut dengan antusiasme oleh para pendukung timnas, meskipun skuad Garuda harus menerima kekalahan telak 0-4 dari tim Samurai Biru dalam laga tersebut. Meski hasil pertandingan kurang memuaskan, semangat dan niat Romeni untuk menjadi bagian dari skuad Garuda tidak goyah. Ula terlihat hadir di tribun penonton untuk memberikan dukungan langsung kepada calon rekan-rekannya di timnas. Bahkan setelah pertandingan, ia membagikan momen spesial melalui Instagram story pribadinya, di mana ia bermain sepak bola bersama anak-anak Indonesia di bawah hujan. The Youth, tulis Ula dalam unggahan tersebut, disertai gambar dirinya yang basah kuyup namun tetap tersenyum lebar. Momen ini menggambarkan sisi humanis Ula dan kedekatannya dengan budaya serta masyarakat Indonesia, tempat di mana neneknya berasal. Ula Terha Romeni memulai perjalanan karir sepak bolanya di Belanda. Ia mengasah kemampuan sejak usia muda di Akademi Volleyut sebelum akhirnya bergabung dengan NEC Nijmegen Youth pada tahun 2011. Bersama NEC, Romeni berkembang pesat dan pada tahun 2018 dipromosikan ke tim utama klub tersebut. Setelah menunjukkan performa menjanjikan bersama NEC Nijmegen, Ula menarik perhatian klub-klub lain di Eredivisie. Pada 2020, ia bergabung dengan Willem II, di mana ia mendapatkan pengalaman bermain di level lebih tinggi. Pada 2022, ia pindah ke FC Emmen, sebelum akhirnya bergabung dengan FC Utrecht pada awal musim 2023 hingga 2024. Meski jumlah golnya belum mencolok, pengalaman bermain di Eredivisie sebagai salah satu liga top Eropa memberikan Ula keunggulan tersendiri. Ia telah berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia, dan ini menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan di level internasional. Kelebihan dan karakteristik Ula Romeni. Ula Romeni memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menjadi sosok yang sangat potensial untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Bermain di Eredivisie tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis Romeni, tetapi juga membentuk mentalitas kompetitifnya. Ia telah terbiasa menghadapi tekanan tinggi dalam laga-laga penting. Kemampuan penyelesaian akhir, finishing. Ula dikenal memiliki kemampuan menyelesaikan peluang dengan baik. Ia tidak membutuhkan banyak sentuhan untuk menghasilkan gol, sebuah atribut yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Versatilitas posisi. Selain sebagai striker utama, Ula juga mampu bermain sebagai second striker atau bahkan winger. Kemampuan ini memberikan fleksibilitas taktis bagi pelatih timnas. Kualitas fisik dan daya tahan. Dengan postur tubuh yang ideal dan daya tahan fisik yang kuat, Romeni mampu memenangkan duel udara dan mempertahankan bola di bawah tekanan lawan.
Koneksi emosional dengan Indonesia. Sebagai keturunan Indonesia melalui garis neneknya, Romeni memiliki ikatan emosional yang kuat dengan negara ini. Hal ini memberikan motivasi tambahan untuk memberikan yang terbaik bagi timnas. Jika seluruh proses administrasi berjalan lancar, Ula Romeni diharapkan menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday bulan Maret 2025. Dalam jadwal tersebut, Indonesia akan menghadapi dua tim tangguh, yaitu Australia dan Bahrain, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Romeni tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas gol timnas, tetapi juga membawa pengalaman dan mentalitas baru yang bisa menginspirasi pemain-pemain muda lainnya. Ia juga berpotensi menjadi tumpuan utama di lini depan dalam jangka panjang, mengingat usianya yang baru 24 tahun. Kabar mengenai naturalisasi Ula Romeni disambut dengan optimisme tinggi oleh publik sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun, lini depan timnas Indonesia sering menjadi sorotan karena kurang tajamnya penyelesaian akhir. Banyak yang percaya bahwa Romeni dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini. Publik berharap Ula Romeni tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga bagian integral dari proyek jangka panjang untuk membawa Indonesia lebih kompetitif di level internasional. Kehadirannya diharapkan mampu mengangkat performa timnas, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga di ajang-ajang lain seperti Piala Asia dan Piala AFF. Ula Romeni bukan hanya sekadar pemain keturunan yang dinaturalisasi, tetapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Kehadirannya di timnas Garuda membawa optimisme besar, terutama dalam mewujudkan mimpi untuk berlaga di Piala Dunia. Dengan pengalaman, kemampuan, dan dedikasinya, Ula memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah membela timnas Indonesia. Kini, masyarakat Indonesia menanti debutnya dengan antusiasme, percaya bahwa Romeni akan membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Kabar mengenai naturalisasi Ula Romeni telah menciptakan gelombang antusiasme yang besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lini depan, terutama dalam hal ketajaman penyelesaian akhir. Banyak pihak melihat kehadiran Romeni sebagai peluang emas untuk mengatasi kelemahan ini, sekaligus memberikan warna baru pada permainan skuad Garuda. Sebagai seorang striker yang telah berkarir di Eredivisie, salah satu liga paling kompetitif di Eropa, Ula Romeni membawa bekal pengalaman yang tidak dimiliki oleh banyak pemain lain di Indonesia. Kemampuannya untuk bersaing di level tertinggi menjadi indikasi bahwa ia memiliki kualitas yang dapat membantu Indonesia bersaing dengan tim-tim besar Asia. Dengan usianya yang masih 24 tahun, Romeni tidak hanya diharapkan menjadi solusi instan, tetapi juga menjadi bagian dari proyek jangka panjang dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Meskipun membawa ekspektasi yang besar, perjalanan Ula Romeni bersama timnas Indonesia tentu tidak akan berjalan mulus. Ia akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari adaptasi dengan gaya permainan timnas, hingga tekanan besar dari publik yang menginginkan hasil instan. Namun, dengan karakter dan mentalitas yang telah ia tunjukkan selama ini, Ula diyakini mampu menghadapi tantangan tersebut dengan baik. Sebagai seorang striker, tugas utama Ula adalah mencetak gol. Namun, kontribusinya di lapangan tidak hanya terbatas pada itu. Dengan kemampuan teknik, visi permainan, dan pengalaman yang dimilikinya, Ula dapat menjadi pusat permainan yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan. Kehadirannya juga diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya diri tim secara keseluruhan, memberikan dampak positif yang melampaui sekadar statistik gol. Selain tantangan di lapangan, Ula juga akan menghadapi tugas besar di luar lapangan, yaitu membangun hubungan yang erat dengan para pendukung timnas Indonesia. Momen-momen seperti bermain bola bersama anak-anak di tengah hujan menunjukkan bahwa Ula memiliki sisi humanis yang dapat mendekatkannya dengan masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk membangun rasa kebersamaan dan dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Kesimpulan, Ula Romeni bukan sekadar pemain keturunan yang dinaturalisasi. Ia adalah simbol dari harapan baru untuk sepak bola Indonesia, sebuah langkah nyata menuju perubahan besar di level internasional. Dengan pengalaman, kemampuan, dan dedikasinya, Ula memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi sosok yang membawa Garuda terbang lebih tinggi. Publik Indonesia menanti dengan antusiasme dan optimisme besar, percaya bahwa Ula dapat menjadi sosok kunci dalam mewujudkan mimpi besar bangsa ini, melihat timnas Indonesia tampil dan bersaing di Piala Dunia. Namun, kesuksesan ini tidak hanya bergantung pada Ula, tetapi juga pada kerjasama tim, dukungan manajemen, dan semangat juang seluruh pemain. Dalam setiap langkahnya, Ula Romeni membawa harapan jutaan rakyat Indonesia.
Kehadirannya menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dan mimpi untuk menjadi salah satu kekuatan besar di Asia, bahkan dunia, semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.